Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kumalasari. Saya mahasiswa dari Akun RSE Parina Purwakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa fraktur. Nah, di dalam memberikan asuhan keperawatan digunakan sistem atau metode proses keperawatan. Yang pertama harus pengkajian terlebih dahulu. Nah, pengkajian yaitu tahap awal dari landasan dalam proses keperawatan. Untuk itu diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam proses keperawatan tentang masalah-masalah klien sehingga dapat memberikan arah terhadap tindakan keperawatan. Nah, keberhasilan proses keperawatan sangat bergantung pada tahap ini. Yang pertama, kita harus pengumpulan data, yaitu seperti anamnesa. Nah, anamnesa terdiri dari identitas klien. Ya, identitas klien seperti nama, jenis kelamin, usia, statusnya, alamatnya, dan sebagainya. Dan lain sebagainya ya. Keluhan utamanya, pada umumnya keluhan utama pada fraktur yaitu rasa nyeri. Nyeri tersebut yaitu nyeri akut ataupun nyeri kronik. Nah, tergantung dari lamanya serangan atau kesembuhan dari frakturnya tersebut. Untuk memperoleh pengkajian yang lengkap tentang rasa nyeri klien digunakan provoking incident, yaitu apakah peristiwa yang menjadi yang faktor partisipasi nyerinya dikaji, kualitasnya, regionnya, time-nya. Nah, kemudian riwayat sekarangnya, misalkan pengumpulan data dilakukan untuk menentukan sebab dari fraktur tersebut yang nantinya membantu dalam membuat rencana tindakan terhadap klien. Nah, ini bisa berupa kronologi terjadinya penyakit tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan kekuatan si penyakit yang terjadi dan bagian tubuh mana yang terkena. Selain itu dengan mengetahui mekanisme terjadinya seperti apa dan bagaimana. Nah, kemudian riwayat penyakit dahulu. Pada pengkajian ini ditemukan kemungkinan penyebab fraktur ini memberikan petunjuk beberapa lama tulang tersebut pernah mengalami patah tulang atau fraktur. Kemudian tulang tersebut akan menyambung. Nah, kemudian bisa terjadi lagi atau saat sekarang ya. Riwayat penyakit keluarga berhubungan dengan penyakit tulang merupakan salah satu faktor predisposisi terjadi fraktur seperti diabetes, osteoporosis yang sering terjadi pada beberapa keturunan. Nah, riwayat psikososialnya merupakan respon emosi klien terhadap penyakit yang dideritanya dan peran klien dalam keluarga dan masyarakat atau serta respon pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Pola-pola fungsi kesehatan yaitu pola persepsi dan tata laksana hidup sehat, pola nutrisinya dan metabolismenya dikaji juga. Pola eliminasinya itu bagaimana untuk kasus fraktur humerus tidak mengganggu pada pola eliminasi biasanya. Tapi walaupun begitu perlu juga dikaji frekuensi, konsistensi, warna dan bau feses pada pola eliminasi. Nah, pola tidur dan istirahatnya pasien fraktur atau klien fraktur pasti timbul rasa nyeri ya, keterbatasan gerak sehingga hal ini dapat mengganggu pola aktivitas tidur atau istirahat klien. Nah, pola aktivitasnya juga karena timbulnya nyeri, jadi klien mempunyai keterbatasan untuk bergerak. Maka semua bentuk kegiatan klien menjadi berkurang dan kebutuhan klien perlu banyak dibantu oleh orang lain atau dengan keluarganya. Nah, pola hubungan dan peran, klien akan kehilangan peran dalam keluarga dan masyarakat karena klien harus menjalani riwayat rawat inap. Nah, kemudian pola persepsi dan konsep dirinya, dampak yang timbul pada klien fraktur yaitu biasanya ketidakadekuatan akan rencana kecacatan akibat frakturnya, rasa cemas, rasa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara optimal dan pandangan terhadap dirinya yang salah. Pola sensori dan kognitifnya pada pasien fraktur, daya rabanya kurang terutama pada bagian distal fraktur, sedang pada indera
yang lain tidak timbul gangguan. Begitu juga pada kognitifnya tidak mengalami gangguan. Kemudian pemeriksaan fisiknya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum untuk mendapatkan gambaran umum dan pemeriksaan setempat atau lokasinya. Hal ini juga perlu untuk melaksanakan total care karena ada kecenderungan di mana spesialis hanya memperlihatkan daerah lebih sempit tetapi lebih mendalam. Nah, secara gambaran umum, keadaan umumnya baik atau buruknya yang dicatat adalah tanda-tanda seperti kesadarannya, kesakitannya, tanda-tanda vitalnya. Nah, itu untuk kesadaran umum. Secara sistemik dari keadaan sampai kelamin, yaitu secara head to toe ya, sistem integumennya dikaji, terdapat eritema, suhu sekitar daerah trauma meningkat, bengkak, odem, nyeri tekanan. Nah, dari kepala biasanya tidak ada gangguan, yaitu tidak ada benjolan, tidak ada nyeri kepala, biasanya kayak gitu. Nah, dari lehernya juga dilihat apakah simetris, takutnya ada benjolan, refleks atau ada refleks menelan atau tidak. Nah, dari muka juga harus dilihat. Sepertinya biasanya yang fraktur itu mimik mukanya terlihat seperti menahan sakit. Kemudian dari matanya juga dilihat konjungtivanya, sklera. Dari telinga juga dilihat seperti tes Weber, keadaannya normal atau tidak, masih bisa mendengar atau tidak. Dan dari hidung juga apakah ada cuping hidung. Terus dari mulut juga dilihat ada pembasaran tonsil atau karies gigi dan lain sebagainya. Dari toraks, dari paru-paru juga dilihat. Paru-paru juga diinfeksi, dipalpasi, diperkusi, auskultasi. Nah, jantung juga sama, diinfeksi, dipalpasi, diauskultasi. Nah, kemudian dari abdomen juga diinfeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, kemudian dari pemeriksaan diagnostiknya yaitu yang pertama ya pasti pemeriksaan radiologi seperti penunjangnya, yaitu pemeriksaan yang penting adalah pencitraan penggunaan sinar ronsen atau X-ray untuk mendapatkan gambaran 3 dimensi keadaan dan kedudukan tulang yang sulit. Maka diperlukan 2 proyeksi, yaitu AP dan PA dan lateral. Dalam keadaan tertentu diperlukan proyeksi tambahan atau khusus pada indikasi untuk memperlihatkan patologi yang dicari karena adanya superposisi. Perlu disadari bahwa permintaan X-ray harus atas dasar indikasi kegunaan pemeriksaan penunjang dan hasilnya dibaca sesuai dengan permintaan. Hal yang harus dibaca pada X-ray yaitu bayangan jaringan lunak, tipis tebalnya korteks, kemudian tuberkulosi pada tindaknya, refleksinya, sela sendi atau serta bentuknya struktur sendinya. Nah, selain foto polos X-ray atau plain X-ray, mungkin perlu teknik khusus seperti tomografi, myelografi, antografi, artrografi, komputer tomografi screening. Terus pemeriksaan laboratorium juga penting. Yang pertama kalsium serum dan fosfor serum meningkat pada tahap penyembuhan tulang. Nah, yang kedua alkalin fosfat meningkat pada kerusakan tulang dan menunjukkan kegiatan osteoblastik dalam pembentukan tulang. Nah, yang ketiga enzim otot seperti kreatinin kinase. Kemudian analisa data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisa untuk menemukan masalah kesehatan klien. Untuk mengelompokkannya dibagi menjadi 2, yaitu data subjektif dan data objektif.
Dan kemudian ditentukan masalah keperawatan yang timbul. Masalahnya biasanya diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan spasme otot atau gerakan fragmen tulang. Nah, kemudian yang kedua, resiko cedera yang berhubungan dengan integritas tulang. Kemudian yang ketiga, gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan kerusakan rangka neuromuskuler atau nyeri terapi restriktif. Nah, di sini ada intervensinya, intervensi dari nyeri akut. Yang pertama, kita tinggikan posisi ekstremitas yang mengalami fraktur. Dan yang kedua, lakukan dan awasi latihan gerak pasif atau aktif sesuai keadaan klien. Nah, yang ketiga, lakukan tindakan untuk meningkatkan kenyamanan seperti dimesase, perubahan posisinya, sampai si klien merasa nyaman. Dan yang keempat, ajarkan penggunaan teknik manajemen nyeri seperti latihan napas dalam, menggaris visual, aktivitas vibrasional. Nah, yang kelima, lakukan kompres dingin selama fase akut 24-48 jam pertama sesuai keperluan si pasien tersebut. Terus berkolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. Kemudian evaluasi keluhan nyeri, skalanya, petunjuk verbal dan non-verbalnya, perubahan tanda-tanda vitalnya. Kemudian resiko cedera. Yang pertama, pertahankan tirah baring dan imobilisasi sesuai indikasi. Nah, yang kedua, rawat luka setiap hari atau setiap kali bila pembalut basah atau kotor harus diganti. Kemudian yang ketiga, bila terpasang bebat, sokong fraktur dengan bantal atau gulungan selimut untuk mempertahankan posisi yang netral. Kemudian evaluasi pembebat terhadap resolusi UDEM, ada UDEM atau tidak dilihat. Kemudian kolaborasi pemasangan skeletal traksi. Kemudian juga kolaborasi pemberian obat antibiotik, evaluasi tanda dan gejala perluasan cedera jaringannya seperti ada peradangan lokal, sistemik seperti peningkatan nyeri, UDEM atau demam. Nah, dari intervensi gangguan mobilitas, yang pertama, pertahankan pelaksanaan aktivitas reaksi terapeutik seperti dialihkan untuk membaca koran, terus ada kunjungan teman atau keluarga sesuai dengan keadaan kliennya. Kemudian bantu latihan rentang gerak pasif atau aktif pada ekstremitas yang sakit maupun yang sehat sesuai keadaan klien. Kemudian bantu dan dorong perawatan diri seperti kebersihan, makan, eliminasi sesuai dengan keadaan klien. Kemudian ubah posisi secara periodik sesuai keadaan klien juga. Kemudian dorong atau pertahankan asupan cairan klien minimal 2000 sampai 3000 ml per hari. Berikan dia TKTP. Kemudian kolaborasi pelaksanaan fisioterapi sesuai indikasi dan evaluasi kemampuan mobilisasi klien dan program imobilisasi. Nah, mungkin segitu aja ya dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.